Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya Raihan Fikrian di Sentino, NIM 2321407002, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Hukum Bisnis Syariah, dan dosen pengampu Ustadz Ahmad Sufyan. Jadi di sini saya membuat PPT atau PowerPoint dengan berjudul Integrasi ISG atau Environment, Social, and Governance pada keuangan syariah dalam pembangunan sistem berkelanjutan. Nah, jadi masuk ke slide pertama, yaitu tentang pendahuluan. Nah, jadi kita lihat keprihatinan utama dalam sistem keuangan syariah global adalah integrasi kerangka environmental, social, and governance atau ESG dengan nilai-nilai maqasid syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi meskipun prinsip syariah secara inheren selaras dengan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, jadi tantangan muncul dalam penerapan komprehensif ESG di dalam keuangan syariah, seperti keterbatasannya dalam aspek lingkungan dan tata kelola berbasis Islam di Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi dari slide pendahuluan ini ada poin-poin yang dapat kita ambil. Jadi poin yang pertama itu ada isu utama. Nah, jadi isu utama dari pendahuluan ini yaitu keperluan untuk menginterpretasikan kerangka ISG yang kini menjadi standar global dengan nilai-nilai inti keuangan syariah, itu maqasid syariah. Nah, dengan tujuannya supaya melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang akan datang di masa berkelanjutan. Nah, jadi terus yang kedua itu ada tantangan dan kebutuhan. Jadi meskipun ada keselarasan teoritis, diimplementasi di lapangan itu masih menghadap sebuah tantangan. Ya, khususnya dapat menjamin aspek lingkungan dan tata kelola perusahaannya supaya dapat menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam itu ada di dalam perusahaannya. Nah, terus yang ketiga itu ada solusi dan kontribusi penelitian. Nah, jadi di mana transformasi digital ini diidentifikasikan sebagai alat yang membawa untuk meningkatkan efisiensi, inklusi, dan khususnya memberi penerapan yang baik dan bagus terhadap ISG menjadi lebih struktur dan akuntabel dalam sistem berkelanjutan. Itu untuk poin-poin yang dapat diambil dari pendahuluan. Terus yang kedua, itu slide kedua ada metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis deskriptif untuk mendalami integritas environmental, sosial, dan governance atau ESG dalam keuangan syariah dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Di proses penelitian ini melibatkan pengumpulan data secara mendalam melalui wawancara, praktisi, dan akademisi, dan pemangku kepentingan serta analisis dokumen serta laporan tahunan dan regulasi. Di data yang telah terkumpul kemudian itu diolah menggunakan analisis tematik. Jadi mencakup reduksi, kategorisi, dan interpretasi mendalam untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai sistem keuangan syariah yang terintegrasi di ISG. Nah, jadi teman-teman, jadi dalam metode penelitian ini juga ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Nah, jadi yang pertama itu ada pendekatan dan metode utama.
Jadi penelitian ini berkarakter dengan kualitatif, dengan menggunakan studi kasus serta analisis deskriptif untuk meneliti integritas ISG dalam keuangan syariah yang berkelanjutan. Nah, terus yang kedua itu ada sumber dan teknik pengumpulan datanya. Jadi data ini dikumpulkan secara wawancara dan analisis dokumen supaya mendapatkan informasi yang lebih detail dan jelas dalam pengumpulan data tersebut. Nah, terus yang ketiga itu ada teknik analisis data. Nah, jadi data yang diperoleh diolah dengan analisis tematik. Nah, itu melibatkan langkah-langkah yang sistematis supaya kategoris temuannya ini dapat diinterpretasi yang mendalam supaya menarik kesimpulan yang menarik dan pemahaman itu dapat berkelanjutan supaya dapat dipahami dari analisis tersebut. Nah, mungkin itu dari poin-poin metode penelitian. Lanjut ke slide ketiga. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, jadi pembahasan yang pertama itu ada pembahasan tentang analisis dampak integrasi ESG dalam keuangan syariah. Jadi integrasi prinsip environmental, sosial, dan governance atau ESG dalam keuangan syariah. Nah, itu keuangan syariah menunjukkan dampak positif signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial, terutama dalam meningkatkan daya tarik investor yang peduli berkelanjutan. Jadi misalnya itu melalui produktif seperti suku hijau dan memperkuat kinerja keuangan jangka panjang melalui efisiensi dan mengatasi resiko. Keuangan syariah secara intrinsik sudah selaras dengan ESG melalui prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan pelarangan kerusakan lingkungan atau taharruj lah yang kita tahu. Jadi yang bahkan terbukti meningkatkan ketahanan lembaga keuangan syariah di tengah krisis. Dan meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya standar pengukuran ESG internasional yang jelas yang menyebabkan inkonsistensi dalam pelaporan penerapan kebijakan dan lembaga keuangan syariah. Nah, jadi dalam analisis dampak integrasi ESG dalam keuangan syariah ada beberapa poin yang dapat diambil. Jadi yang pertama itu kita harus memperhatikan apa sih dampak positifnya dalam ESG tersebut. Jadi integrasi ESG tersebut ini kita lihat mungkin beberapa, tidak semua itu berhasil lah untuk menarik investor berkelanjutan dan meningkatkan kinerja atau ketahanan finansial dalam sebuah lembaga syariah yang ada di Indonesia. Yaitu ya contohnya itu seperti BESI, atau Bank Muamalat kah. Itu. Terus yang kedua itu ada keselarasan prinsip, yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Nah, jadi prinsip keuangan syariah itu pasti kita harus mempunyai keadilan, tanggung jawab, dan sosial atau taharruj untuk mendukung dimensi ESG supaya tidak lebih konsisten lah dalam sistem tersebut. Terus yang kedua itu ada tantangan kuncinya. Jadi dari analisis dampak integrasi ESG ini ada tantangannya. Jadi hambatan utama adalah masalah standar pengukuran ESG tersebut dalam global yang belum seragam, atau artinya dalam ESG ini walaupun tidak sepenuhnya orang memakai ESG atau tidak semua yang di seluruh dunia ini memakai ESG, tapi setidaknya bisa menghambat konsistensi pelaporan tersebut supaya dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, jadi itu poin-poin yang dapat diambil dari analisis dampak integrasi ESG dalam keuangan syariah. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tantangan dalam implementasi ESG dalam keuangan syariah. Jadi implementasi environmental, sosial, dan governance ESG dalam sistem keuangan syariah
menghadap tantangan signifikan terutama karena adanya perbedaan konsep dan pengukuran. Jadi di mana ISG ini menuntut indikator yang kuantitatif. Jadi sementara prinsip syariah lebih fokus pada nilai-nilai moral, etika yang bersifat kualitatif. Di perbedaan filosofisnya dan praktis ini berperparah untuk keterbatasan regulasi formal yang secara eksplisit atau mengintegrasikan ISG dengan prinsip syariah yang di banyak negara. Jadi akibatnya pemangku kepentingan menghadapi ketidakpastian dan banyak lembaga keuangan syariah seperti di Indonesia itu sendiri. Jadi kesulitan dalam menilai dan mengukur aspek sosial dan lingkungan dari investasi secara terukur. Jadi meskipun telah memegang teguh sebuah prinsip syariah tersebut. Nah, jadi dalam implementasi ini ada juga beberapa poin yang harus diambil. Nah, jadi yang pertama itu kita harus melihat perbedaan konseptualnya dan pengukurannya dalam sebuah tantangan tersebut. Jadi kontras antara sifat kuantitatif ISG itu dan sifat kualitatif supaya dapat melihat etisnya dan prinsipnya syariah itu di mana. Nah, itu harus diambil. Terus yang kedua itu ada keterbatasan regulasi. Nah, jadi keterbatasan regulasi ini kurangnya regulasi yang jelas dan formal yang kadang dapat menyatukan atau enggak ya, yang dapat menyatukan atau enggak ISG dalam prinsip syariah yang mengakibatkan sebuah ketidakpastian, yaitu tadi karena tanpa kerangka hukum yang kuat itu sendiri. Nah, itu tadi. Jadi yang ketiga itu yang kedua tadi. Jadi lembaga keuangan syariah ini bisa juga kesulitan karena dalam mengukur keberlanjutan itu supaya investasi mereka itu dari yang menggunakan ISG ini dapat digunakan secara standar dan konsisten. Kadang banyak yang tidak menggunakan ISG itu tidak standar, tidak konsisten dalam menjalankan lembaga tersebut. Yang pada akhirnya lembaga tersebut kadang bisa bangkrut atau apalah dan lain-lainnya, pokoknya tantangan. Nah, jadi lanjut ke slide selanjutnya yaitu tentang sejauh mana peluang integrasi ISG dalam keuangan syariah. Kita lihat di PPT. Peluangan integrasi environmental, social, and governance atau ISG dalam keuangan syariah itu mendukung pembangunan berkelanjutan sangat besar. Jadi didorong oleh peningkatan kesadaran global terhadap investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini memicu permintaan investor akan instrumen tidak hanya menguntungkan tetapi juga berdampak positif. Jadi peluang nyata muncul melalui pengembangan produktif keuangan syariah berbasis ISG. Nah, seperti sukuk yang digunakan untuk mendanai proyek berkelanjutan. Ya misalnya energi terbarukan dan menarik perhatian investor global. Jadi dukungan ini memperkuat oleh regulasi pemerintah seperti OJK di Indonesia yang mendorong keuangan berkelanjutan. Jadi memberikan landasan bagi lembaga keuangan syariah untuk berinovasi dan menciptakan produk yang selaras dengan prinsip syariah dan ESG. Nah, jadi maksud dari sejauh mana peluang ini ada poinnya juga. Nah, jadi yang pertama itu tentang bagaimana peningkatan permintaan dasar. Jadi adanya kesadaran global itu mendorong investor untuk mencari sebuah produk yang bertanggung jawab. Nah, ada orang misalnya membeli sebuah produk itu kadang yang awalnya jelas tiba-tiba ditipu atau yang kita bisa bilang boror, ketidakpastian. Makanya
harus kita menciptakan pasar yang baru untuk uang syariah yang berbasis ESG tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada inovasi produk. Jadi produk ini peluang utamanya terwujud dalam pengembangan instrumen spesifik seperti Green Sukuk atau sukuk hijau yang memudahkan prinsip syariah dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Jadi proyek ramah lingkungan ini atau Green Sukuk atau sukuk hijau mencari keuntungan yang tidak merusak alam. Maksud dari tidak merusak alam berarti tidak merusak lingkungan sekitar dalam mencari sebuah keuntungan. Nah, terus yang ketiga itu ada dukungan regulasi. Jadi peran regulasi pemerintah seperti OJK di Indonesia itu yang mendukung keuangan menciptakannya landasan hukum. Jadi menciptakan landasan hukumnya yang kuat supaya mendorong lembaga itu harus berinovasi dalam jangka yang panjang atau bisa memperluas penawaran produk kepada konsumen dengan prinsip yang bisa kita ambil sesuai dengan ESG tersebut. Nah, jadi itu supaya tidak dapat berkelanjutan ke depannya. Nah, jadi selanjutnya itu ada slide selanjutnya rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan integrasi dalam keuangan syariah. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan environmental, sosial, and governance atau ESG dengan maqasid syariah di Bank Syariah Indonesia. Jadi itu diperlukan 4 rekomendasi kebijakan strategis dan implementatif. Jadi yang pertama ada standarisasi ESG yang jelas harus dirumuskan sebagai pedoman. Kedua, perlu adanya pengembangan infrastruktur dan instrumen keuangan syariah yang berbasis ESG seperti Green Sukuk atau sukuk hijau dan sosial wakaf fund. Jadi didukung oleh insentif regulasi, penguatan infrastruktur digital dan fintech syariah. Jadi yang ketiga itu ada kapasitas sumber daya manusia atau SDM harus ditingkatkan melalui pelatihan sertifikasi yang memadukan umum ESG dan maksud syariah. Jadi keempat, kolaborasi efektif antara pemangku kepentingan harus didorong untuk menjamin keberhasilan integrasi ESG di dalam keuangan syariah. Nah, jadi maksud dari ini ada regulasi. Jadi regulasi ini menekankan perlunya pedoman ESG yang spesifik dan jelas untuk meningkatkannya lembaga keuangan syariah di sistem yang berkelanjutan nanti ke depannya. Nah, terus harus ada inovasi dan infrastruktur yang jelas. Jadi supaya mendorong menciptakan produk-produk yang baru seperti Green Sukuk tadi atau sosial wakaf dan dukungan teknologi digital itu sendiri. Seperti implementasi ESG supaya lebih efisien atau lebih teratur ke depannya dalam menjalankan sebuah inovasi tersebut. Nah, terus ada penguatan SDM-nya. Nah, karena harus memastikan profesionalnya orang di dalam keuangan syariah yang dimana harus memiliki kompetensi ganda. Jadi harus melalui dasar dari ESG dan maqasid syariah itu sendiri melalui sebuah pendidikan khusus supaya manusia ini dapat terbuka pikirannya biar bisa menggunakan sistem-sistem yang dapat berkelanjutan atau bisa dapat jangka panjangnya dalam sebuah perusahaan atau bisnisnya tersebut. Nah, terus yang keempat itu ada sinergi.
Jadi sinergi ini supaya menyoroti pentingnya kerjasama kolektif antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri supaya dapat mendapatkan keberhasilan yang efektif atau kebijakan yang dapat terbuka luas terhadap konsumen itu sendiri. Jadi kita harus dalam bisnis itu tidaknya harus sebenarnya Bang, harus berkolaboratif kepada terutama pemerintah dan harus kepada perusahaan-perusahaan dan regulator yang ada di sekitar kita supaya bisa menarik sebuah konsumen dapat membeli sebuah produk-produk yang telah kita sebarkan. Mungkin itu sih yang dapat disampaikan dari penjelasan rekomendasi kebijakan dan peningkatan integrasi GIS dalam keuangan syariah. Lanjut, nah mungkin ini yang terakhir. Jadi kesimpulannya dalam semua aspek atau slide yang tadi mulai pembahasan 1, 2, 3, 4. Nah itu kesimpulannya mungkin pendek aja nih. Jadi ini kesimpulannya yang dapat diambil. Jadi melalui sinergi efektif antara pemerintah, industri, dan organisasi internasional, integrasi ISG dapat dipercepat yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, minta maaf, minta halal, minta rela dunia akhirat. Ulun tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.